ke anaknya. Jadi udah turun temurun itu segitu dipegang tak pakai. Masya Allah. Pak Ustadz mau silakan kalau mau. Ya Allah Pak, apalagi saya yang pegang satu hektar. Belum lama ini ada lagi orang, Pak Ustadz saya punya di Subang 15 hektar. Saya baru kasih 2 hektar buat tahfiz Quran. Tetapi sekarang lebih mandek. Nah, kali Ustadz bisa, kalau Ustadz mau, masih ada 2 hektar lagi kalau semua kasih. Kenapa mau kasih makanan 2 hektar banyak-banyak itu? Udah 32 tahun Pak Ustadz. Saya punya tanah itu nggak kepake juga. Sekarang nih rambut alis saya udah putih. Umur udah 65. Ternyata yang saya butuhkan nggak perlu hektaran. 2 kali 1 cukup katanya. Masya Allah. Saudara-saudara, ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, bayangkan bagaimana orang yang mendapatkan surga 10 kali lipat dunia. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Quran begitu kasih bahasa. Khalid abad. Kalau Khalid terkait dengan fisik, ya tanahnya atau badannya itu kekal. Itu Khalid kekal, gak akan hancur, gak akan rusak. Kan kalau rumah kan di dunia akan lapuk, akan rusak. Badan juga akan tua, akan sakit, akan mati. Tetapi di surga Khalid kekal fisik itu, dan abada, waktunya juga kekal. Abada, selama-lamanya waktu. Khalidina fiha abada. Fisiknya kekal, waktunya juga kekal, tak berakhir. Orang kadang-kadang hartanya kekal, tapi badannya rusak. Itu tanah kan kekal, turun-turun masih ada aja, tetapi badannya udah meninggal. Yang satu waris ke anak, anak mau meninggal lagi waris ke cucu dan sebagainya. Kalau kita mungkin bukan banda kita ya, bukan badan kita ya gitu. Yang kebalikannya kalau kita ya, hartanya lebih cepat habis daripada badan kita. Badan yang masih ada, hartanya udah habis. Ya Allah Pak Ustadz, ya. Dulu diterima kerja jadi sales di perusahaan motor, ditargetin, udah sebulan, satu pun gak laku tuh motor. Giliran berhenti, baru seminggu tuh motor langsung laku juga. Ya, waktu kerja di sales, dikasih target jual motor sebulan gak laku-laku. Giliran berhenti, cuma seminggu doang tuh motor dijual sendiri, langsung laku. Lebih lama badannya daripada motornya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran membahasakan surga itu warisan. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga itu adalah sesuatu yang diwariskan kepadamu karena amal yang kamu lakukan. Jadi poin pentingnya kajian pagi hari ini adalah amal-amal apa saja yang menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan warisan berupa surga Firdaus. Mentadaburi surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, jelas bahwa hak waris itu akan ada dan tetap kalau kita memiliki iman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi syarat pertama agar kita tetap memiliki hak waris terhadap surga Firdaus adalah iman. Maka untuk masalah iman mesti mantap, ucapan kita mesti jazim. Maka ulama membahas gimana hukumnya orang yang bilang insya Allah saya orang beriman. Kok orang beriman bilang insya Allah? Ente ragu. Dibahas sama ulama. Hukmu qauli man qala ana mu'min insya Allah. Bagaimana Syekh
hukum ucapan orang yang bilang saya beriman insya Allah. Kok pakai insya Allah orang beriman? Ente ragu. Kenapa nggak bilang saja ana mu'min, ana muslim, tanpa istisna? Bidunil istisna, nggak usah pakai istisna insya Allah, bilang saya beriman. Tetapi ulama orang cerdas, orang pintar, dia mendetilkan itu. Ya tergantung. Kalau orang nanya kamu orang beriman bukan, dengan pengertian kamu orang Islam atau bukan, ya. Maka kamu mesti bilang dengan mantap, na'am ana muslim, na'am ana mu'min. Nggak boleh pakai insya Allah, ya. Kenapa? Kalau dia memberikan makna keraguan-raguan sebagai orang Islam, maka dia murtad. Mesti mantap, Pak, ya. Nggak boleh sih samar-samar, abu-abu, nggak boleh. Bilang ana mu'min, ana muslim. Kalau ditanya oleh orang non muslim si mantap, ana mu'min. Ditanya orang non muslim, ya di KTP sih saya Islam. Wah, kok di KTP Islam? Bilang aja ana muslim, nggak boleh beragu. Tetapi kalau ditanya sama orang beriman yang lain, ya, untuk menunjukkan kesempurnaan iman, maka dengan rendah hati dibilang insya Allah boleh. Ente orang beriman, insya Allah beriman, tapi iman ente lebih kuat daripada iman aneh. Jadi dia merendah, menandakan imannya belum sempurna. Boleh mengatakan saya beriman insya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama untuk tetap mendapatkan hak waris surga Firdaus adalah iman. Syarat yang kedua adalah amal. Tadi, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itu yang pertama. Allah bilang surga itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang beriman bertakwa. Yang kedua kata Allah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Di samping iman ada amal yang kalian kerjakan. Kalian dapat warisan itu kalau ada amal. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang beriman yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk di dalam salat. Apa itu khusyuk, Pak? Apakah khusyuk itu ketika sholat udah nggak ingat apa-apa lagi? Apakah khusyuk itu kalau udah sholat nggak peduli dengan lingkungan sekitar lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas sujud imamnya jatuh musruk, kasruk. Apakah khusyuk itu? Udah biarin aja, tuh imam jatuh musruk. Tinggal satu bangun maju ke depan gantiin imam, yang lain tetap sholat. Aturannya imam itu bisa diselamatkan dari kematian. Kan orang jatuh belum tentu langsung mati. Kali aja dia masih baru menuju kepada kematian, yang kalau cepat diselamatkan gak jadi mati. Kan bisa. Maka Pak sebagai makmum, kalau imamnya jatuh mau kusruk, satu orang batalin sholatnya. Wajib membatalkan sholat. Bantu yang satu lagi maju menjadi imam. Dilihat yang satu orang gotongnya nggak kuat gotong. Satu orang lagi wajib membatalkan sholat. Begitu. Jangan didiemin orang imamnya jatuh, udah salam akhirnya udah keburu habis nafasnya, kemudian dia meninggal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusyuk bukan begitu. Orang beriman adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pertama, khusyuk itu berarti dia yakin bahwa dia itu sedang menghadap kepada Tuhannya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat itu berat kecuali orang yang khusyuk.
Siapa orang yang khusyuk? Allah menerangkan alladzina yazunnun, orang yang yakin. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia sedang bertemu dengan Tuhan. Maka Nabi dalam mengajarkan salat khusyuk, kata Nabi, kalau kalian salat, kalian itu sedang berhadapan dengan Tuhan. Maka kalau ngeludah jangan ke depan, ludah ke samping kiri. Nah, begitu. Diajar sama Nabi untuk mewujudkan kekhusyukan. Dia yakin dia berhadapan dengan Tuhan. Maka orang sholat disuruh ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Kalau dia ragu ini ke utara, selatan nih kiblatnya, ke barat atau ke timur, dia ragu. Lalu dia ambil beristihad, pokok kesini dah. Maka Allah pun dukung, aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajah, asal kau sudah istihad, udah beristihad, kemanapun kau hadapkan wajah, ke timur, barat, utara atau selatan, maka di sana kau dapati wajah Allah. Kau berhadapan dengan Allah. Nah, itu yakin nggak? Saudara-saudara yang dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilatih, dididik oleh Nabi untuk yakin supaya khusyuk di dalam sholat. Maka kata Nabi, kalau kalian ngantuk, tidur dulu baru sholat. Kata Nabi, al-asya qabla al-isya, kalau lapar makan dulu. Jangan cepat-cepat sholat isya sementara hidangan makan malam sudah disiapkan. Supaya apa? Supaya khusyuk. Bahkan Al-Quran berbicara, la taqrabus shalah wa antum sukara. Ketika bangsa Arab masih gandrung dengan mabuk, kata Allah, jangan mabuk kalau udah dekat waktu mengerjakan sholat. Tujuannya apa? Supaya sholatnya khusyuk. Kalau orang ngantuk, ngomongnya ngelindur. Kalau orang mabuk, ngomongnya kacau. Tetapi kayaknya orang kita banyak juga nih yang gak mabuk, gak ngantuk, gak paham dengan apa yang dibaca dalam sholat. Betul tidak? Betul tidak? Yang banyak masih orang yang mabuk kagak, ngantuk kagak, tapi ngerti gak dengan apa yang diucapkan dalam sholat? Nah, maka perlu belajar tentang ucapan-ucapan sholat, karena dia berbahasa Arab. Kalau dia ngerti bahasa Arab, kadang-kadang spontan keluar doa-doa yang bagus. Seperti di zaman Nabi, ketika seorang makmum mendengar imamnya bilang Sami Allahu liman hamidah, dia paham Allah mendengar orang yang memujinya. Langsung dia keluar, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ternyata imamnya Nabi. Perasaan kata Nabi, ini nggak pernah saya ngajarin begitu tuh, bikin-bikin sendiri itu doa tuh. Tapi namanya orang Arab karena dia ngerti. Nabi bilang Sami Allahu liman hamidah, refleks keluar dari mulutnya. Allah mendengar pujian hambanya, langsung dia memuji Allah. Nabi balik badan, manil mutakallim anifan, siapa tadi yang berbicara itu? Semua tahu. Marah Nabi. Satu orang bilang, Ana ya Rasulullah, saya. Ya. Refleks ya Rasulullah, refleks. Kata Nabi, Ra'aitu bid'an wa salasina malakan. Aku lihat 30 sekian malaikat yang jadiluna. Mereka itu berlomba mencatat ya, kalimat-kalimat pujian yang terlontar dari lidah. Kenapa? Karena mengerti. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi salat khusyuk itu pertama dia yakin, yang kedua dia ngerti, itu namanya salat khusyuk. Yang ketiga dia hanya melakukan perbuatan-perbuatan salat saja. Ya, gerakan-gerakan hanya gerakan-gerakan salat, itu namanya salat khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan berikutnya kata Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan termasuk orang yang menjaga waktu-waktu sholat. Maka dijaga waktunya, udah tahu nih waktu zuhur, maka
Belum lagi masuk zuhur udah siap-siap dulu supaya khusyuk, nggak ngos-ngosan lari dari rumah sampai masjid gedebak bikin kekhusyukan ini hilang lagi. Imamnya dengar siapa itu datang, ya, langkah kakinya sampai berisik, ya. Maka perlu jaga waktu sholat. Jalan dengan tenang. Kata Nabi, kalau kalian datang ke masjid, meskipun udah qomat di masjid, tetap jalannya bisakinatin wa waqar. Jalan dengan tenang, jangan gedebak-gedebuk. Jangan gedebuk sekali aja nggak boleh sama Nabi. Gedebuk sama Nabi sekali aja nggak boleh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi orang sholat kan kalau dari i'tidal ke sujud letak apa? Letak lutut, ada yang letak tangan. Dua-duanya boleh. Mau tangan duluan boleh, mau lutut duluan boleh. Tetapi tujuannya mesti diingat. Tujuannya meminimalisir suara gedebuknya. Jadi kalau orang badannya gede, ya, udah lututnya susah, maka dia pakai apa? Pakai tangan, karena dengan tangan turun tuh meminimalisir suara gedebuk, suara jatuhnya. Ya kan, dengan tangan ada kan? Bukan kan? Nah, gitu. Tapi kalau lututnya masih lancar, minyak dengkul itu masih bagus, badannya juga nggak gemuk, dia bisa dengan pelan turunin lututnya, boleh, bagus. Jadi boleh dengan lutut dulu, boleh dengan tangan dulu. Yang penting paham maksudnya apa. Maksudnya meminimalisir suara gedebuk jatuhnya itu. Karena orang khusyuk itu mesti dibantu dengan suara-suara yang tenang. Khusyuk juga dengan apa? Khusyuk juga bisa dengan merasa nyaman, nggak gerah, nggak kotor. Maka kata Allah, kalau mau sholat cuci dulu tuh muka. Kalau mau sholat cuci dulu tuh tangan. Mau sholat tuh basuh tuh kepala dibasuh, ya. Kalau mau sholat tuh cuci tuh kaki. Bahasa gampangnya apa? Wudu. Mau sholat, idza kumtum ila sholati faghsilu. Kalau kalian mau sholat supaya khusyuk sholatnya, bersih-bersih dulu. Tenangin dulu pakai terapi air. Sentuhin di tangan ke air. Sentuhin tuh air ke muka, kepala. Begitu supaya khusyuk. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah istinja, membersihkan kubul dan dubur, itu mendukung sekali untuk kekhusyuan, ya. Siapa yang bisa khusyuk kalau ceboknya cuma pakai tisu doang? Pergi ke airport, masuk ke WC kering, disediain cuma tisu, terus sholat masih bisa gak khusyuk? Gak enak kalau nggak pakai air. Maka sempurna istinja itu dengan air. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Itu di Masjid Quba, jamaahnya itu seneng banget bersuci kata Allah. Gak cukup dia dengan batu, ditambah dengan air. Orang Arab dulu Pak, karena minus air, ya, bersuci pakai batu. Kadang-kadang semua yang keras dianggap batu, sampai tai onta pun dianggap batu, asal udah keras. Nabi bilang, tolong cari batu dong, saya mau bersuci, nggak ada air. Cari sahabat. Apa nih benda karat yang ambil lagi? Dikasih Nabi, ini mana najis? Raus kata Nabi. Ini raus, kotoran binatang najis. Jangan. Masa ngilangin najis pakai najis, nggak bisa. Ganti cari batu, ya, bukan tai keras, ya, batu kata Nabi. Cari, tulang diambil. Jangan, kalau tulang itu adalah makanan dari saudara kalian, dari bangsa yang lain. Itu makanan bangsa jin. Jangan juga dengan tulang. Batu kata Nabi. Jangan tai keras, jangan tulang, tapi ambil batu. Nah, itu kalau nggak ada air. Tapi kalau ada air bagus pakai air. Karena Allah memuji jamaah Masjid Quba, mereka nggak merasa cukup dengan batu saja, tetapi mengikuti istinja
menginjaknya dengan menggunakan air. Dan Allah mengatakan wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang maksimal dalam bersuci. Jadi untuk mendukung kehusyuan sholat, yaitu dengan memperhatikan masalah bersuci, kubul, dubur. Maka ulama fikih membahas harus bersih tempatnya, tempat kau berdiri, harus bersih badannya, harus bersih pakaiannya, mesti suci semua. Nah, orang beriman yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam mengerjakan sholatnya. Maka kalau lagi wudu ada cincin copot dulu, copot taruh dulu supaya air wudunya sampai. Kalau pakai jamnya copot dulu, meskipun jamnya anti air, copot aja copot. Nah, gitu. Kalau pakai baju tangan panjang, kalau wudu dia pakai gulung dulu, meskipun bajunya ya bisa tembus air, ya nggak apa-apa Ustaz, tembus air, nggak usah digulung-gulung segala. Wudu bajunya nggak digulung, terlanjur direkam, terlanjur ditonton oleh orang banyak. Kok wudu begitu nggak diangkat dulu biasanya, kan jadi kacau orang melihat begitu. Maka untuk kehusyuan ya tentang wudu, istijab, tentang sholat diajarkan oleh para alim ulama. Bagaimana itu? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka supaya sholatnya sah, maka imamnya harus imam yang mengerjakan sholat. Boleh gak makmum sama imam yang gak sholat? Pak, boleh Pak? Kita bermakmum sama imam, tapi imamnya gak sholat, boleh apa enggak? Boleh. Enggak sah. Mesti imamnya sholat. Masa kita bermakmum sama orang yang enggak sholat, mesti yang sholat. Sah nggak kalau kita bermakmum dengan peci hitam? Imamnya peci hitam boleh nggak? Kita sholat, kita pakai peci putih nih, imamnya peci hitam boleh nggak? Imamnya peci hitam, bukan orang, peci. Nggak boleh peci imam. Nggak boleh bermakmum dengan peci, dengan orang. Nggak boleh. Bahkan orangnya pun harus mengerjakan sholat, harus mengerti. Maka kalau orang diajak sholat Jumat nggak mau, malah pergi ke tempat lain, yang diajak sholat 5 waktu juga nggak jelas kemana dia perginya itu, maka jangan bermakmum dengan imam yang seperti itu. Karena imam yang dimakmumi adalah imam yang mengerjakan sholat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang beriman yang beruntung yang mewarisi surga Firdaus adalah orang beriman yang khusyuk dalam mengerjakan sholatnya. Yang kedua, orang yang menghindarkan diri dari perkara sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Begitu kata terjemah, menghindarkan diri dari yang sia-sia. Tapi dalam tafsir saya baca itu mencakup 3. Mu'ridun itu 3. Yashmalu asyirka wal ma'asi wa ma la fa'idata fihi min al-aqwali wal af'al. Yang paling ringan terakhir, menghindarkan diri dari sesuatu yang sifatnya sia-sia, yang enggak ada faedahnya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Minal aqwal wal af'al. Orang beriman yang beruntung ucapannya itu selalu berbobot, punya isi, ada gagasan, ada ide yang cemerlang. Ya, karena berbobot, isi gagasan, bukan omong kosong. Omong sama saja dengan orang beriman isinya gagasan, ide, ucapannya itu gimana bermanfaat.
perbuatannya juga betul-betul perbuatan yang bermanfaat, orang beriman, berfaedah. Gerakan-gerakan itu gerakan yang berfaedah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghindarkan dari ucapan dan perbuatan yang tidak berfaedah. Kemudian yang lebih tinggi adalah meninggalkan al-ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Nah, orang beriman dia tinggalkan kemaksiatan. Dan yang paling tinggi lagi meninggalkan syirik, ya, meninggalkan syirik. Jadi al-lagwi di situ dalam tafsir sesuatu yang tak berguna, sesuatu yang bersifat maksiat, dan sesuatu yang sifatnya itu syirik. Karena syirik itu cuma omong kosong saja. Dia bilang Tuhan itu ada banyak misalnya, itu omong kosong. Di mana-mana Tuhan cuma satu. Ya. Gak mungkin satu negara presiden ada dua, gak mungkin. Namanya pemimpin pasti ada satu. Ya. Manusia kalau kepalanya dua normal nggak normal? Nggak normal, pasti dipisah itu. Dua kepala dalam satu badan itu dipisahin. Satu badan hanya ada satu kepala. Maka demikian juga apalagi Tuhan. Tuhan itu cuma satu kata Allah. Ya. Kalau Tuhan dua pasti bertengkar. Dan yang menang itulah yang Tuhan sebenarnya. Wala ala ba'dum ala ba'din kata Allah. Kalau ada dua Tuhan, pasti nanti tetap akan ada unggul satu. Wala ala pasti yang naik satu. Nah yang naik itulah yang Tuhan yang sebenarnya. Jadi mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua, apalagi banyak itu omong kosong. Dan orang beriman menghindarkan diri dari perkataan tersebut. Mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan punya istri, itu juga omong kosong. Kalimatan kaburat kalimatan takhruju min afwahim, itu sekedar ucapan yang sudah terlanjur keluar. Akhirnya apa? Nggak bisa dinalar, nggak bisa dilogika. Ujung-ujungnya udah imani aja, udah percayain aja. Bahasa Quran cakep. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu cuman kalimatan takhruj, sebuah kata yang keluar, udah kadung keluar, nggak bisa masuk akal, akhirnya pakai sistem dogma. Udah imanin aja deh orang begitu, dari dulu udah jalannya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang beriman itu dia menghindar dari omong kosong seperti itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ternyata baru 3 ayat sudah mau Isra. Baru 3 ayat. Ada beberapa ayat. Saya nggak bisa selesaikan sekarang. Jadi intinya adalah ya, ada amal-amal yang menyebabkan seseorang itu menjadi pewaris surga Firdaus. Dan amal-amal ini ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah khuluqu Rasulullah? Bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Maka beliau mengatakan ya akhlak Rasulullah itu adalah yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun. Dan Umar bin Khattab beliau bilang ya, dulu ketika wahyu turun itu seperti terdengar di depan Nabi itu ada dawiyin nahal, ada suara lebah ya. Sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, aku dengar Umar bin Khattab bilang, Kana idza nazala al-wahyu, dulu ketika wahyu turun pada Nabi Muhammad, maka kami dengar atau terdengar yusma inda wajhi, di depan wajah Nabi itu terdengar seperti ada dawi nahl, ada suara lebah. Bukan dari samping, dari mana? Kalau samping mungkin dari teknologi sih, dari handphone. Tapi bukan. Ini bukan teknologi, ini ilmu ghaib. Famakasna sa'atan, kata Umar, maka kami pun diam. Itu suara apa? Kok seperti suara lebah? Maka kata Nabi, laqad unzilat alayya asru ayat, baru saja turun 10 ayat kepadaku. Man aqamahunna, siapa yang mengamalkan ayat-ayat ini, dakhala jannah, pasti masuk surga. Lalu Nabi baca 10 ayat surat Al-Mu'minun yang isinya orang yang mewarisi Firdaus adalah orang beriman yang khusyuk dalam sholat,
jaga waktu sholat, menghindar dari perkara sia-sia, kemudian menunaikan zakat, kemudian dia itu menjaga kemaluan, kemudian dia juga memelihara amanah dan janji-janji yang mereka berikan. Ini kalau diklik satu persatu panjang. Jadi saya singkat saja. Jadi diantaranya adalah menjaga amanah dan juga janji-janji, tidak ingkar kepada janji dan tidak khianat kepada amanah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang beriman yang bisa mengamalkan ayat-ayat yang 10 dalam permulaan surat Al-Mu'minun. Amin ya rabbal alamin. Maka terkait dengan itu Nabi berdoa ngadep kiblat, Nabi angkat tangan, Nabi bilang Allahumma zidna wa la tanqusna, ya Allah tambah jangan kurangin, akrimna wa la tuhina, muliakan jangan kau hinakan, a'tina wa la tahrimna, berikan jangan kau cegah. Kemudian Nabi bilang asirna wa la tuksir alaina, ya Allah utamakan kami jangan utamakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berikutnya jika ada soal atau diskusi saya persilakan. Ya. Bagaimana dengan mengenai tambahan surga? Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa surga itu karena rahmat Allah? Bagaimana katanya? Ya. Tadi disebut oleh Allah surga itu diwarisi sebab amal yang kamu lakukan. Tetapi dalam hadis Nabi seseorang tak masuk surga karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah. Apakah engkau juga ya Rasul? Iya, saya pun sama. Saya masuk surga karena rahmat Allah. Lalu apakah ayat dan hadis ini kontradiksi? Tidak. Kata ulama, kalau ada ayat satu dengan ayat yang lain kelihatannya bertolak belakang, jangan yang satu diambil satu dibuang. Tetapi ulama punya metode namanya al-jam'u wa taufiq. Ya. Metode ulama yang pertama bukan membatalkan yang satu, ya, mengokohkan yang lain, tetapi al-jam'u wa taufiq, dikumpulkan semua yang bertemakan sama, kemudian dikompromikan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah semua orang masuk surga dengan rahmat Allah, bukan karena amal. Karena kalau dengan amal nggak seimbang, ya. Surga selama-lamanya. Kalau amal kita sebentar atau lama? Sebentar. Imbang nggak? Nggak imbang. Jadi kalau karena amal, oh nggak pantas kamu masuk surga. Kamu kerja aja cuma 8 jam yang pantasnya UMR misalnya. Kamu kerja 8 jam pantasnya UMR. Maka salah satu yang katanya itu ada kebijakan mau diambil, itu pejabat tuh mesti dinaikin lagi gajinya itu. Gaji mesti dinaikin supaya gak korupsi katanya. Pejabat mau dinaikin ya gajinya, tetapi yang dengar beritanya rakyat mau dinaikin pajaknya kan gini. Ya, rakyat mau dinaikin pajaknya, pejabat mau dinaikin gajinya kan begitu. Ngeri kalau begitu. Nah saudara-saudara, kalau terkait dengan amal-amal nggak bisa kita dapat surga, ya. Nggak seimbang. Tetapi kenapa Allah bilang dengan amal yang kalian kerjakan? Nabi bilang dengan rahmat Allah. Menggabungkannya kata ulama, di dalam amal itu ada rahmat Allah. Jadi kau raih rahmat Allah itu dengan amal yang engkau kerjakan. Kalau kau tinggalkan amal, maka rahmat Allah tak turun. Ambil rahmat Allah dengan cara datang ke masjid. Kata Nabi, awwalu rahmatin, awal rahmat yang turun ke bumi itu turunnya kemana? Ke masjid dulu. Lalu disebarlah ke rumah-rumah dengan orang yang mendatanginya. Kemudian dia pulang ke rumah-rumahnya. Kemudian dari rumah itu dia menyebar ke pasar-pasar, dia kantor-kantor, bekerja di sawah-sawah. Maka rahmat itu pun terbawa kemana-mana. Jadi dengan amal itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berhenti beramal, kita nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama menggabungkan antara dua hal yang kelihatannya kontra menjadi terkompromikan, bahwa rahmat Allah terdapat di dalam amal-amal baik. Allah ta'ala.
Sudah baik, kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.